warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Ibu. Selamat pagi semuanya. Pagi Bu. Baik, sebelum kita memulai pembelajaran pada hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu agar pembelajaran hari ini berjalan dengan lancar. Kepada ketua kelas dipersilahkan untuk memimpin doa. Duduk siap, berdoa mulai. Selesai. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih kepada ketua kelas yang telah memimpin doa. Sama-sama Bu. Apakah hari ini ada yang berhalangan hadir? Tidak ada Bu. Baik, Ibu akan mengabsen terlebih dahulu. Aisyah, Mira, Fatoni, Bella, Iqbal, Ratu. Baik, alhamdulillah semuanya hadir ya. Sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, Ibu akan bertanya terlebih dahulu. Apakah ada yang masih ingat materi minggu lalu kita belajar tentang apa? DNA Bu. Struktur DNA dan kromosom Bu. Betul sekali. Ingatannya berarti masih bagus ya. Alhamdulillah. Insya Allah masih ingat ya. Baik, pada pertemuan kedua materi genetik hari ini, Ibu akan membahas terkait dengan yang pertama, yaitu tentang replikasi DNA. Kemudian yang kedua tentang RNA. Kemudian yang ketiga, perbedaan RNA dan juga DNA. Kemudian yang keempat tentang fungsi dari DNA. Dan yang terakhir yaitu tentang gen. Apakah sudah siap belajar hari ini? Siap Bu, siap. Insya Allah siap ya semuanya. Jadi, materi pertama yang akan kita bahas yaitu tentang replikasi DNA. Apakah ada yang sudah mengetahui apa itu replikasi DNA? Saya Bu. Ya, silahkan. Merupakan proses penggandaan DNA Bu. Salinan DNA proses Bu. Menghasilkan DNA baru Bu. Ya, betul sekali ya. Jadi, replikasi DNA itu merupakan proses penggandaan DNA di mana DNA ini merupakan struktur yang double helix yang kemudian menghasilkan suatu cetakan yang sesuai dengan induknya. Nah, tujuannya itu agar melestarikan keturunannya, seperti itu. Selanjutnya yaitu ada sifat dari DNA sebagai materi genetik. Yang pertama, yaitu tidak dapat berubah atau tidak mudah untuk berubah dan juga mengatur metabolisme sel. Kemudian yang kedua, DNA ini berisi informasi genetik di mana berupa kode-kode yang terdiri dari basa-basa nitrogen. Kemudian yang ketiga, DNA ini dapat memperbanyak diri atau autokatalik dan juga dapat membentuk kimia lain atau yang disebut dengan heterokatalik. Berikut merupakan gambar replikasi DNA menurut James Watson dan juga Francis Crick. Jadi seperti yang terlihat pada gambar ya, di situ terlihat bahwasanya rantai DNA-nya itu mengalami pemisahan karena adanya enzim polimerase. Kemudian akan mengalami pembentukan kembali, yaitu oleh enzim ligase, di mana hasil dari replikasi DNA itu berupa susunan rantai spiral yang merupakan DNA baru yang memiliki sifat yang sama dengan induknya. Seperti yang kita ketahui pada proses mitosis itu, sifat dari anakannya itu sama dengan induknya. Sedangkan pada proses meiosis, itu sifat anakannya setengah dari induknya. Setelah berhasil membuat model replikasi DNA, James dan Crick ini dia berpendapat bahwasannya DNA itu bereplikasi dengan cara semi-konservatif. Jadi, replikasi DNA dengan cara semi-konservatif ini menghasilkan dua rantai DNA baru, di mana masing-masing rantainya itu terdiri dari cetakan DNA yang lama dan juga rantai DNA yang baru hasil dari sintesis. Selanjutnya yaitu kita akan membahas tentang RNA. Apakah ada yang tahu apa itu RNA? Ribonukleik tunggal protein Ya, Bu. betul sekali. Jadi, RNA itu merupakan ribonukleik asid atau rantai tunggal polinukleotida yang tersusun atas basa-basa purin dan juga pirimidin. Nah,
Basa-basa purin itu terdiri dari adenin dan juga guanin. Sedangkan yang pirimidin itu terdiri dari sitosin dan juga urasil yang terikat pada molekul gula atau ribosa dan juga terkait dengan gugus fosfat. Proses pembentukan RNA ini disebut sebagai transkripsi oleh DNA, di mana terjadinya itu pada inti sel. Nah, kemudian dihasilkan tipe-tipe dari RNA. Nah, bisa kita lihat ya pada gambar, yaitu ada 3 tipe, yaitu ada mRNA, kemudian ada rRNA, dan yang terakhir yaitu ada tRNA. Apakah ada yang tahu perbedaan dari ketiga tersebut apa? Saya tahu, Bu. Ya, silakan. mRNA itu membawa informasi rRNA dari itu inti sel akan ke sitoplasma, disintesis mengangkut nantinya, asam Bu. amino juga. Ya, bagus sekali ya jawabannya benar. Jadi, fungsi dari mRNA itu yaitu sebagai pembawa informasi atau kode genetik dari inti sel menuju ke sitoplasma. Sedangkan rRNA fungsinya itu sebagai tempat polipeptida untuk disintesis nantinya pada proses translasi. Kemudian tRNA itu fungsinya untuk menerjemahkan kode-kode genetik dari mRNA dan juga mengangkut asam-asam amino dari sitoplasma menuju ke ribosom. Terdapat perbedaan antara RNA dengan DNA. Yang pertama yaitu terkait dengan molekul gulanya. Jika pada DNA, molekul gulanya itu deoksiribosa, sedangkan pada RNA merupakan ribosa. Kemudian basa nitrogennya. Kalau misalnya pada DNA itu, adenin berpasangan dengan timin. Kemudian sitosin berpasangan dengan guanin. Sedangkan pada RNA, adeninnya ini berpasangan dengan urasil. Sedangkan sitosinnya tetap berpasangan dengan guanin, begitupun sebaliknya. Kemudian fungsinya ini jika pada DNA itu replikasi dan juga membawa informasi genetik, sedangkan pada RNA hanya membawa informasi genetik saja. Kemudian letak atau lokasinya itu DNA terjadi di nukleus, sedangkan pada RNA terjadi di nukleus, kemudian sitoplasma dan juga ribosom. Fungsi dari DNA itu selain membentuk RNA, yaitu membentuk juga kode-kode genetik, di mana kode-kode genetik ini terdiri dari 64 kode-kode genetik. Terdapat 3 macam kode-kode genetik, yaitu yang pertama ada kodogen. Jadi kodogen ini merupakan urutan basa nitrogen pada rantai DNA. Kemudian yang kedua ada kodon. Kodon ini merupakan urutan basa nitrogen pada mRNA sebagai cetakan protein. Kemudian yang ketiga yaitu ada antikodon. Antikodon ini merupakan urutan basa nitrogen pada tRNA, di mana merupakan penyusun asam-asam amino yang nantinya akan dicetak menjadi protein. Tahap terakhir dari fungsi DNA yaitu membentuk berbagai jenis protein yang kemudian akan mengatur aktivitas sel. Nah, sintesis protein ini dibagi menjadi 2 tahap, yaitu ada transkripsi dan juga translasi. Ibu akan menampilkan sebuah video agar menjadi lebih paham ya terkait sintesis protein ini. Tolong simak dengan baik ya. Agar tetap sehat, tubuh kita membutuhkan banyak zat, salah satunya protein. Sehingga protein harus dibuat di dalam tubuh kita. Proses pembuatan protein ini dikenal sebagai sintesis protein. Tapi pernah gak sih kita bertanya, mengapa tubuh kita harus membuat protein? Protein memainkan peranan penting dalam tubuh kita, di antaranya untuk transportasi zat, pembentukan enzim, berperan dalam kekebalan tubuh, dan masih banyak lagi. Untuk itulah kita sangat memerlukan protein. Lalu, bagaimana proses terjadinya sintesis protein? Secara umum, sintesis protein terdiri dari 2 tahapan, transkripsi dan translasi. Transkripsi merupakan proses pembuatan salinan mRNA yang berasal dari DNA. Sedangkan translasi merupakan proses penerjemahan mRNA menjadi protein.
Jadi singkatnya, sintesis protein adalah proses DNA menjadi mRNA, lalu mRNA menjadi protein. Proses yang pertama yaitu transkripsi. Transkripsi terjadi di dalam nukleus. Ada 3 tahapan yang terjadi dalam transkripsi, yaitu inisiasi, elongasi, dan terminasi. Saat terjadi proses transkripsi, DNA yang terkandung di dalam nukleus akan dihampiri oleh RNA polimerase. Inisiasi terjadi saat RNA polimerase melekat pada daerah promotor gen. Pada saat itu, RNA polimerase akan mulai membentuk mRNA melalui cetakan DNA template. Poin yang harus diingat pada transkripsi adalah adenin pada DNA akan berpasangan dengan urasil pada mRNA. Timin pada DNA akan berpasangan dengan adenin pada mRNA. Guanin pada DNA akan berpasangan dengan sitosin pada mRNA. Sitosin pada DNA akan berpasangan dengan guanin pada mRNA. Inilah hal yang perlu diingat. Kemudian, RNA polimerase akan mengarahkan pembacaan dari arah 5 ke arah 3. Proses ini dinamakan sebagai elongasi. Transkripsi akan berakhir saat RNA polimerase sampai pada daerah terminator. mRNA yang telah terbentuk mengandung urutan 3 basa nitrogen yang dikenal dengan kodon. Selanjutnya, mRNA atau yang dikenal sebagai kodon ini akan meninggalkan nukleus melalui pori-pori nukleus menuju sitoplasma untuk memulai translasi. Setelah menyelesaikan tahap transkripsi, mRNA yang berada di nukleus akan berpindah ke sitoplasma yang merupakan tempat ditemukannya ribosom. Hal ini dilakukan untuk melanjutkan tahap translasi. mRNA ini berperan sebagai cetakan untuk pembuatan protein. Sebagaimana kita ketahui, mRNA mengandung urutan 3 jenis basa nitrogen yang disebut kodon. Sehingga poin yang harus diingat adalah translasi merupakan proses penerjemahan mRNA untuk dibuat menjadi protein. Hal yang harus diingat juga dalam translasi adalah pairing rules atau aturan memasangkan basa nitrogen. Pada translasi, A pada mRNA akan berikatan dengan U pada tRNA. U pada mRNA akan berikatan dengan A pada tRNA. G pada mRNA akan berikatan dengan C pada tRNA. Dan C pada mRNA akan berikatan dengan G pada tRNA. Sama halnya dengan transkripsi, translasi juga memiliki 3 tahapan, yaitu inisiasi, elongasi, dan terminasi. Tahap inisiasi dimulai saat ribosom subunit kecil terikat pada mRNA. Ribosom subunit kecil ini akan bergerak dari arah 5 ke arah 3. Ketika sudah menemukan kodon AUG, tRNA yang membawa asam amino metionin dan antikodon UAC akan melekat pada mRNA. Kemudian, setelah tRNA terikat pada mRNA, maka ribosom subunit besar akan datang dan terikat juga bersama ribosom subunit kecil untuk melengkapi proses inisiasi. Ribosom subunit besar memiliki 3 daerah. Daerah A atau aseptor site, daerah P atau peptidyl site, dan daerah E atau exit site. Saat terjadi proses elongasi, asam amino yang lain akan dibawa pada rantai mRNA oleh RNA transfer dengan membawa antikodon. Untuk dapat mengetahui jenis asam amino apa yang mengkode kodon, maka dapat dilihat pada tabel triplet kodon. Misal, jika pada mRNA kodon AUG, maka asam amino yang terbentuk adalah metionin. Begitupun seterusnya. Selanjutnya, asam amino yang baru ini akan memasuki daerah A. Lalu, ikatan peptida akan terbentuk di antara kedua asam amino pada daerah P. Saat itu, ribosom akan berpindah ke triplet kodon lain yang ada di mRNA. Sehingga, tRNA yang sudah melepaskan asam aminonya akan berada di daerah E dan bersiap untuk keluar. Kemudian daerah A bersiap untuk ditempati tRNA yang baru. Siklus ini akan terus berulang sampai pada tahap terminasi.
Terminasi terjadi ketika salah satu dari 3 stop codon berada di daerah A. Codon ini dikenali oleh protein yang dikenal sebagai release factor. Saat release faktor memasuki daerah A, secara otomatis polipeptida akan rilis dari ribosom. Dan ribosom pun akan terpisah dan bersiap untuk melakukan translasi yang baru. Nah, polipeptida inilah yang dikenal sebagai protein. Baik, gimana penjelasan videonya? Sudah jelas ya? Apakah ada yang bisa menyimpulkan terkait dengan pemaparan video tadi? Saya, Bu. Ya, silakan. Proses transkripsi dan translasi itu ada 3 tahap, ada inisiasi, elongasi, dan terminasi. Mungkin ada yang ingin menambahkan? Saya, Bu. Jadi, pada proses sintesis protein itu ada yang namanya promotor dan terminator, Bu. Ya, betul. Bagus sekali ya jawabannya. Terkait proses sintesis protein, akan Ibu jadikan sebuah proyek kelompok. Jadi, minggu depan itu, tiap kelompok akan maju mendemonstrasikan terkait dengan proses sintesis protein. Nah, menggunakan mode pembelajaran role playing. Jadi, tiap kelompoknya itu harap dipelajari lagi terkait dengan proses tersebut. Selanjutnya, kita akan membahas materi tentang gen dan juga alel. Apakah ada yang tahu perbedaan dari gen dan alel? Saya, Bu. silakan. Gen itu mengendalikan sifat makhluk hidup, Bu. Ya, jawabannya bagus sekali ya, Iqbal. Kemudian, ada yang ingin menambahkan mungkin? Saya, Bu. Silakan, Ratu. Kalau misalkan alel itu gen-gen yang terdapat pada lokus yang bersesuaian, Ya, Bu. betul. Bagus sekali ya jawabannya. Kita beri aplaus dulu. Jadi, gen itu merupakan unit terkecil dari materi genetik yang mengendalikan sifat hereditas suatu makhluk hidup. Gen-gen ini terletak dalam lokus pada kromosom. Kemudian terdapat pasangan kromosom yang sejenis disebut dengan homolog. Sedangkan pasangan gen-gen pada kromosom yang homolog tersebut disebut dengan alel. Gen sebagai materi hereditas ini memiliki fungsi, yaitu yang pertama merupakan sebagai zarah, atau zarah ini merupakan zat terkecil dan tidak bisa dibagi lagi. Kemudian yang kedua yaitu menyampaikan informasi genetik dari generasi ke generasi. Kemudian yang ketiga yaitu mengatur proses metabolisme dan juga perkembangan sel. Kemudian dalam alel itu terdapat istilah homozigot dan juga heterozigot. Nah, homozigot ini merupakan alel yang memiliki fungsi yang sama. Contohnya yaitu gen penentu warna hitam pada gandum dan memiliki pasangan yang warnanya hitam juga. Sedangkan heterozigot itu merupakan alel yang memiliki fungsi yang berbeda. Contohnya yaitu gen penentu warna hitam pada gandum, sedangkan pasangannya yaitu berwarna putih. Seperti itu. Baik, Ibu akan membagikan LKPD. Nah, LKPD ini dikerjakan per kelompok. Jadi untuk kelompoknya disamakan seperti pertemuan sebelumnya ya. Nah, kemudian perwakilan dari masing-masing kelompok akan maju untuk mempresentasikan hasil dari diskusi kelompoknya. Ibu akan kasih waktu 30 menit dan jika ada pertanyaan bisa ditanyakan kepada Ibu ya. Kelompok 1, kelompok 2, dan kelompok 3. Baik, selamat mengerjakan semuanya. Terima kasih kepada kelompok 1, kelompok 2, dan juga kelompok 3 yang telah mengikuti diskusi dan juga telah mempresentasikan hasil diskusinya dengan sangat baik. Kita beri apresiasi untuk kita semua. Untuk pertanyaan nomor 4, yaitu tentang sintesis protein dan juga enzim yang berperan itu, seperti yang sudah Ibu bilang sebelumnya, itu akan menjadi proyek kelompok. Ibu akan membagikan tentang SOP ya, SOP terkait dengan media pembelajaran role playing tersebut terkait sintesis protein. Ini untuk kelompok 1.
kemudian untuk kelompok 2 dan kelompok 3. Untuk contoh demonstrasi role playing nanti bisa dilihat di YouTube. Di situ ada banyak contoh-contohnya dan kreatif-kreatif. Kemudian sebelum kita mengakhiri pembelajaran pada hari ini, apakah ada yang ingin bertanya? Saya, Bu. Ya, silahkan. Mengapa struktur DNA itu double helix, Ya, Bu? bagus sekali ya pertanyaannya. Ibu akan langsung menjawab pertanyaan dari Iqbal ya. Jadi, kenapa sih struktur DNA ini double helix? Karena untaian dari struktur atau rantai DNA ini memungkinkan si DNA ini menjadi template sebagai cetakan dalam proses sintesis protein atau replikasi DNA, sehingga informasi genetik atau kode-kode genetiknya itu tersampaikan dari generasi ke generasi selanjutnya atau dari induk ke anak-anaknya, seperti itu. Selanjutnya, apakah ada yang ingin bertanya lagi? Saya, Bu. Ya, silahkan, Pak Tony. Menurut referensi yang saya baca itu ada yang namanya protein histon dan non-histon, Bu. Apa bedanya? Pertanyaannya menarik ya. Ibu akan langsung menjawab. Jadi, protein histon dan juga non-histon itu merupakan kromosom pada sel eukariotik yang tersusun dari komponen DNA dan juga protein. Nah, protein histon ini berperan dalam struktur kromosomnya, sedangkan protein non-histon itu berperan dalam ekspresi gen. Ada yang ingin bertanya lagi? Baik, cukup ya. Berarti insya Allah semuanya sudah paham ya. Sebelum ditutup, seperti biasa ya, Ibu akan memanggil satu orang untuk menyimpulkan pembelajaran pada hari ini. Silahkan kepada Bella untuk menyimpulkan. Terima kasih Bella sudah menyimpulkan pembelajaran dan juga diskusi hari ini. Baik, Ibu akan menyampaikan kesimpulan terkait pembelajaran pada hari ini. Jadi, replikasi DNA itu merupakan proses penyalinan atau penggandaan DNA yang memiliki bentuk double helix dari generasi ke generasi selanjutnya. Nah, salah satu fungsi dari DNA itu yaitu membentuk RNA. Nah, seperti yang kita sudah pelajari tadi, yaitu ada 3 macam RNA, yaitu ada mRNA, kemudian ada rRNA, dan ada tRNA. Nah, kemudian terkait dengan sintesis protein. Jadi sintesis protein itu memiliki 2 tahap, yaitu ada transkripsi dan juga translasi. Nah, di mana masing-masing tahap tersebut dibagi lagi nih di dalamnya menjadi 3 tahapan, yaitu ada inisiasi, elongasi, dan juga terminasi. Seperti itu. Kemudian masing-masing dari kodon ini akan berpasangan dengan antikodon yang sesuai. Seperti itu. Kemudian terkait dengan alel dan gen, itu memiliki fungsi yang paling penting ya. Salah satunya yaitu sebagai pembawa informasi dari induknya atau dari generasi ke generasi selanjutnya, seperti itu. Dan juga fungsinya ini yaitu sebagai mengatur proses metabolisme dan juga perkembangan sel pada tubuh manusia, seperti itu. Oleh karena itu, kita sebagai manusia harus banyak-banyak bersyukur kepada Tuhan yang telah menciptakan kita. Karena apa? Karena manusia diciptakan dengan sempurna, dan tentunya titipan tersebut harus kita jaga dengan sebaik mungkin. Sebelum mengakhiri pembelajaran pada hari ini, alangkah baiknya kita tutup dengan hamdalah. Alhamdulillah. Semoga apa yang Ibu sampaikan dapat menjadi manfaat. Pokoknya tetap semangat untuk belajar ya, dimanapun dan kapanpun. Kurang lebihnya, Ibu mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pero
시작은 늘 설레게 하지. 모든 걸 이겨낼 것처럼 시간을 뒤쫓는 시계바늘처럼 앞질러 가고 싶어 하지. 그 어느 한 선을 넘어 저마다 삶을 향해 때론 원망도 하겠지. 그 선을 먼저 넘지 말라고. I can fly the sky, never gonna stay. 내가 지쳐 쓰러질 때까지 어떤 이유도 어떤 변명도 지금 내겐 용기가 필요해. 빛나지 않아도 내 꿈을 응원해. 그 마지막을 가질 테니 부러진 것처럼 한 발로 뛰어도 난 나의 길을 갈 테니까. 지금 나를 위한 약속 멈추지 않겠다고. 또 하나를 앞지르면 곧 너의 뒤를 따라잡겠지. 원하는 대로 다 가질 거야. 그게 바로 내 꿈일 테니까. 변한 건 없어. 버티고 버텨. 내 꿈은 더 단단해질 테니 다시 시작해.